Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1461 Lonceng yang Menggantung Jiwa. Pada saat ini, Sulong tiba-tiba meledak dengan aura Kaisar Bela Diri tingkat keempat, meskipun dia hanya berada di tahap awal Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Dengan kekuatan tempurnya yang kuat, dia akhirnya bertarung setara dengan kepala keluarga Feng. Apakah kamu menyembunyikan kultivasimu? Seberkas cahaya melintas di mata Luming. Sulong telah menyembunyikan budidayanya sebelumnya, tetapi sekarang dia terpaksa mengungkapkannya. Ledakan Sulong mengejutkan semua orang di keluarga Feng. Mata Feng Yi dingin dan dia berkata, "Nak, aku akan membunuhmu dulu dan kemudian memikirkan cara untuk menghadapi yang lain." Mati! Cakar Feng Yi gelap dan dia meraih Luming. Ledakan! Luming langsung meninju, mengenai cakar Feng Yi. Dengan sebuah goresan, cakar Feng Yi terpelintir dan berubah bentuk, dan tulang tangannya hancur oleh pukulan Luming. Feng Yi menjerit nyaring. Ledakan! Luming meninju lagi, mengenai dantian Feng Yi. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, menghancurkan dantian Feng Yi. Sosok Feng Yi terbang ratusan meter seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak sebuah bukit kecil, dan tidak ada nafas yang tersisa. Meskipun budidaya Feng Yi berada di puncak Kaisar Bela Diri tingkat kedua, masih ada kesenjangan besar dalam kekuatan tempur dengan murid-murid Lembah Dewa Naga, apalagi dibandingkan dengan para jenius seperti Hiu dan Wang Xiao. Tangan Ming, tidak ada perlawanan sama sekali. YR. Kepala keluarga Feng meraung, dan niat membunuh yang kejam pun muncul. Bunuh anak itu untukku, teriak kepala keluarga Feng. Nah, mati! Seorang lelaki tua yang awalnya mengepung Duan Yan dan Fusing bergegas menuju Luming. Jejak telapak tangan sehitam tinta, membawa bau amis, muncul ke arah Luming. Bunuh! Mata Luming berbinar, domain kekacauan menutupi tubuhnya, dia menggunakan seni surgawi penekan penjara, dan meninju. Kekuatan tinju menghancurkannya, dan bau amisnya hilang. Menabrak! Tinju dan telapak tangan berpotongan, menciptakan gelombang yang menakjubkan. Kemudian lelaki tua itu mengerang, tubuhnya bergetar hebat, dan dia dikirim terbang oleh Luming. Dia berada di udara, dengan darah mengalir dari mulutnya. Luming bergerak dan bergegas menuju lawan, dia mengayunkan tinjunya terus-menerus dan membanjiri lawan dengan puluhan pukulan. Lawannya meraung liar dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi rentan terhadap tinju Luming seperti badai yang dahsyat. Ketika kekuatan tinju menghilang, lelaki tua itu juga dipukuli hingga berkeping-keping. Seorang pria kuat dari Kaisar Bela Diri tingkat ketiga langsung dibunuh oleh Luming, yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Luming ini benar-benar kuat. Mata Duan Yan dan Fusing berkedip, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Adik laki-laki Luming, datang dan bantu aku, bunuh orang ini. Pada saat ini, Sulong meraung. Oke. Luming mengangguk dan berjalan menuju medan perang antara Sulong dan kepala keluarga Feng. Ledakan! Sebuah pukulan meledak, kekosongan berdengung, dan kekuatan pukulan yang menakutkan diledakkan ke arah kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng bertukar gerakan dengan Luming, tubuhnya gemetar, dan dia benar-benar mundur selangkah. Kenapa kamu begitu kuat di tingkat pertama Kaisar Bela Diri? Orang ini adalah jenius tak tertandingi dari Lembah Dewa Naga. Kengerian melintas di mata kepala keluarga Feng. Bunuh! Sulong juga melancarkan serangan sengit di bawah serangan gabungan Luming dan Sulong. Kepala keluarga Feng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jing Lebel. Pada saat ini, di atas kepala keluarga Feng, lonceng hitam melayang keluar, dan suara gemerincing lonceng terdengar. Gelombang tak terlihat memenuhi udara tiba-tiba, Luming merasakan jiwanya sedikit gemetar, diserang oleh kekuatan tak terlihat. Bunyi bel ini ternyata dapat menyerang Dewa Roh, tepatnya menyerang jiwa Dewa Roh. Namun, jiwa Luming sangat kuat, dan dia mengenakan sepotong baju besi giok pada dewa spiritualnya. Pada saat ini, baju besi giok memancarkan lapisan cahaya, menutupi dewa spiritual. Dewa spiritual Luming hanya sedikit gemetar, dan lalu dia baik-baik saja. Di sisi lain, wajah Sulong berubah drastis, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Bunuh, bunuh!
Kepala keluarga Feng memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit terhadap Luming dan Sulong. Luming meninju 2 kali dan memblokir serangan lawan, tetapi tubuh Sulong bergetar dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Saudara muda Luming, hentikan orang ini dulu. Saya akan membantu saudari muda Duan Yan dan yang lainnya membunuh orang-orang itu, dan kemudian saya akan membantu Anda. Pada saat ini, Sulong berteriak keras, dan langsung mundur, meninggalkan kepala keluarga Feng kepada Luming satu orang. Luming sendiri, terkena serangan kepala keluarga Feng. Haha, sepertinya kalian murid lembah Dewa Naga juga licik, jadi kamu harus mati dulu. Kepala keluarga Feng mencibir, bel di atas kepalanya bergemerincing, dan gelombang ombak tak terlihat bergegas menuju Luming. Pada saat yang sama, telapak tangannya menjadi hitam seperti tinta, mengeluarkan bau yang menjijikkan, dan bergegas menuju Luming. Cahaya dingin melintas di mata Luming, tapi tanpa banyak bicara, energi sejatinya meledak dan dia bertarung dengan lawannya. Dalam sekejap mata, Luming bertarung melawan puluhan gerakan dengan lawannya. Sial, mengapa bel penghuni jiwaku tidak berguna melawan anak ini? Terlebih lagi, kekuatan bertarung anak ini terlalu kuat. Semakin dia bertarung, semakin ketakutan kepala keluarga Feng. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menghentikan Luming. Luming seperti batu di laut, berdiri diam. Di sisi lain, Sulong bergegas menuju medan perang tempat Duan Yan dan yang lainnya bertarung dengan budidaya seni bela diri tingkat keempat dan kekuatan tempur yang kuat. Dia memiliki keunggulan penuh. Setelah beberapa saat, dia membunuh 3 lelaki tua berturut-turut, dan situasinya benar-benar terbalik. Uhu! 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 Di tangan Sulong, pedang perang terbang seperti naga. Energi pedang sangat mencengangkan. Duan Yan dan Fu Xing bekerja sama dengan Sulong dan menyerang seperti badai dahsyat, mengalir ke 4 lelaki tua yang tersisa. Engah! Seorang lelaki tua lainnya terbelah 2 oleh pedang Sulong. 3 orang yang tersisa bukan tandingan Sulong dan yang lainnya. Ayo pergi! 3 orang yang tersisa ingin melarikan diri, tetapi Sulong dan yang lainnya menempel pada mereka satu persatu. Segera, orang yang bertarung melawan Sulong juga dibunuh oleh Sulong. 2 lelaki tua yang tersisa dibunuh satu persatu oleh Sulong. Tiba-tiba, hanya kepala keluarga Feng yang tersisa di lokasi kejadian. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Raung kepala keluarga Feng. Kali ini, kekuatan bertarung orang-orang dari lembah Dewa Naga melebihi imajinasinya. Berdasarkan sulitnya tugas yang dia minta bantuan dari lembah Dewa Naga, murid dari lembah Dewa Naga Kaisar bela diri tingkat keempat tidak boleh datang, namun, tanpa diduga, salah satu dari mereka, Sulong, justru menyembunyikan budidayanya. Kultivasinya sendiri adalah Kaisar bela diri tingkat keempat. Adapun Luming, kekuatan tempurnya bahkan lebih mencengangkan. Pada Kaisar bela diri tingkat pertama, dia benar-benar mampu memblokirnya. Selain itu, rencananya telah diketahui oleh Luming. Luming dan yang lainnya tidak masuk ke dalam formasi, yang menyebabkan situasi saat ini. Sial, ayo bertarung! Tatapan tajam melintas di mata kepala keluarga Feng, dan seteguk darah disemprotkan ke bel di atas kepalanya, menyebabkan bel itu mengeluarkan lapisan cahaya darah dan bergemerincing, menjadikannya lebih bertenaga. Gelombang kekuatan tak terlihat melonjak menuju Luming, menyerang Dewa Rohnya, tapi semuanya diblokir oleh baju besi giok. Saat ini, Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing berdiri di samping, tetapi tidak datang untuk membantu Luming. Kakak senior Sulong, tolong datang dan bantu kami. Ayo kita bunuh orang ini bersama-sama! Teriak Luming. Bab 1462, siapa yang menipu siapa? Tapi Sulong acuh tak acuh, dan ada cibiran di sudut mulutnya, berkata, adik laki-laki Luming, kamu baru saja memasuki lembah Dewa Naga. Meskipun bakatmu luar biasa, kamu masih kurang pengalaman bertempur dan membutuhkan banyak hal pelatihan. Kepala keluarga Feng akan menyerahkannya padamu, kami akan menggerebek formasi untukmu. Memang ada masalah? Hati Luming bergerak, dan ada cahaya dingin di matanya. Dia awalnya mengira Duan Yan dan Fu Xing punya masalah, tapi sekarang tampaknya Sulong juga punya masalah. Pada awalnya, budidaya tersembunyi Sulong memiliki motif tersembunyi, tetapi sekarang, dia membiarkan Luming berurusan dengan kepala keluarga Feng sendirian. Ini jelas merupakan upaya untuk membunuh seseorang dengan pisau dan menggunakan tangan kepala keluarga Feng. Keluarga untuk berurusan dengan Luming.
Kepala keluarga Feng secara alami melihat masalah antara Lu Ming dan yang lainnya, dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan kekerasan terhadap Lu Ming, terutama untuk membunuh Lu Ming. Dia masih memiliki kesempatan. Kakak senior, aku tidak bisa menghentikanmu. Lu Ming berteriak, dan dia bertukar telapak tangan dengan kepala keluarga Feng, dan dengan sengaja mundur ke arah Sulong dan yang lainnya. Jing Lei Bell. Kepala keluarga Feng mengejar Lu Ming, lonceng jiwa dan bergetar, dan gelombang tak terlihat menyelimuti Sulong dan tiga lainnya. Sialan! Sulong dan yang lainnya berteriak dengan marah di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melawan. Terima kasih atas bantuanmu, saudara-saudara. Lu Ming tersenyum dingin, membuat Sulong dan yang lainnya membiru. Jing Lei Bell. Bunyi bel membuat Sulong dan dua orang lainnya menjadi pucat. Terlihat jelas bahwa Dewa Roh telah mengalami banyak serangan dan bahkan mengalami banyak trauma. Kakak senior Sulong, kita harus menangkap lawan secepat mungkin, kata Duan Yan. Jika ini terus berlanjut, jiwa mereka akan terluka parah. Luka fisik mudah diperbaiki, tetapi luka jiwa sulit dipulihkan. Ramuan yang dapat memperbaiki jiwa sangatlah berharga. Serang dengan seluruh kekuatanmu, kata Sulong. Uhu. Cahaya pedang yang terang mekar dari tangan Sulong dan menyerang kepala keluarga Feng. Duan Yan dan Fu Xing bekerja sama sepenuhnya dengan Sulong. Namun saat ini, Lu Ming sengaja berjalan mengitari kepala keluarga Feng, dan hanya sesekali bergerak. Adik laki-laki Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menyerang dengan seluruh kekuatanmu dan menangkap orang ini? Teriak Sulong. Tidak, aku baru saja melawan sendirian. Vitalitasku rusak parah, energiku rendah, aku tidak punya kekuatan, aku perlu pulih perlahan. Lu Ming membuat omong kosong. Sulong tampak jelek, mengetahui bahwa Lu Ming sedang membalas mereka karena tidak mengambil tindakan sekarang. Lu Ming dan Sulong tidak dapat mengalahkan kepala keluarga Feng tanpa usaha apapun. Seiring berjalannya waktu, wajah mereka menjadi semakin pucat, dan jiwa mereka jelas mengalami trauma. Cedera jiwa seperti ini akan sulit disembuhkan tanpa budidaya selama beberapa tahun. Sialan! Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing meraung dalam hati mereka. Mereka semua menyalahkan Lu Ming. Jika Lu Ming bekerja sama dengan mereka dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia akan menjatuhkannya. Kepala keluarga Feng dahulu kalah. Jiwa mereka, bagaimana Anda bisa terluka? Dalam sekejap mata, lusinan gerakan berlalu. Hampir. Senyuman muncul di sudut mulut Lu Ming, dan sayap bulu hitam tiba-tiba muncul dari belakang dan menebas. Menabrak. Sayap bulu hitam adalah senjata suci. Bagaimana kepala keluarga Feng bisa menolaknya? Dia tersapu oleh sayap bulu hitam dan jatuh ke tanah, muntah darah. Lu Ming melintas dan muncul di depan kepala keluarga Feng. Dia menampar kepala keluarga Feng 9 kali berturut-turut, menyegel energi sebenarnya dari kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng tiba-tiba roboh ke tanah. Prajurit suci. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing menunjukkan ketakutan di mata mereka. Lu Ming, karena kamu memiliki senjata suci, kenapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Duan Yan menatap Lu Ming dengan penuh kebencian dan berteriak. Apa menurutmu kamu bisa menggunakan senjata suci jika kamu mau? Senjata itu menghabiskan banyak energi nyata. Aku hanya melawan kepala keluarga Feng sendirian dan menghabiskan terlalu banyak energi nyata. Aku baru pulih sedikit. Lu Ming menjelaskan dengan santai. Tapi mata Lu Ming cerah dan napasnya stabil. Jika ada kekurangan energi nyata, itu jelas tidak masuk akal. Tapi mereka tidak membantu Lu Ming sekarang. Ketika Lu Ming mengatakan ini, mereka benar-benar tidak bisa membantahnya dan tidak bisa memberitahu mereka rasa sakit mereka. Cahaya dingin melintas jauh di mata Sulong, dan kemudian dia menunjukkan senyuman dan berkata, saya yakin saudara muda Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Sekarang kepala keluarga Feng telah ditangkap, mari kita tanyakan mengapa dia ingin membunuh kita. Setelah mengatakan itu, beberapa orang berjalan ke arah kepala keluarga Feng. Orang tua, mengapa kamu ingin membunuh kami? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan dikuliti dan dijepit, membuatmu tidak bisa mati. Duan Yan berbicara sinis, dengan ekspresi kebencian di matanya.
Jiwanya dilukai oleh kepala keluarga Feng, dan sulit pulih dalam beberapa tahun, dia sangat ingin menguliti kepala keluarga Feng dan menjepitnya. Hei, jika kamu fokus pada perencanaan, kamu akan kehilangan segalanya. Aku berkata, aku akan menjelaskan semuanya. Kepala keluarga Feng menghela nafas, tampak sedikit sedih. Semuanya dimulai dengan reruntuhan kuno yang tidak sengaja kutemukan. Kepala keluarga Feng menghela nafas lagi. Runtuhan kuno? Mata Sulong, Duan Yan dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Secara umum, jika runtuhan kuno terlibat, kemungkinan besar harta karun akan muncul dan ini akan menjadi peluang besar. Ya, saya tidak sengaja masuk ke sebuah gua kuno di Gunung Liukong dan memperoleh teknik darinya. Itu perlu dipraktikkan dengan darah dan jiwa orang lain, dan kultivasi saya akan dapat maju pesat, kata kepala dari keluarga Feng. Tidak heran tingkat kultivasi Anda tidak sesuai dengan catatan. Anda telah mencapai kaisar bela diri tingkat keempat. Sulong berkata, jelas mempercayainya. Ya, saya telah mempraktikkan teknik itu. Selain itu, teknik itu mencatat bahwa semakin muda keajaiban, semakin besar efek darah dan jiwa, dan semakin cepat tingkat kultivasinya meningkat, kata kepala keluarga Feng. Jadi kamu membuat rencana untuk menarik beberapa murid dari lembah Dewa Naga untuk membunuh mereka, dan menggunakan darah dan jiwa para murid dari lembah Dewa Naga untuk berlatih, kata Sulong. Tidak buruk? Kepala keluarga Feng mengangguk. Kamu sangat berani, apakah kamu tidak takut dibunuh oleh semua orang di keluargamu, tegur Duan Yan. Hahaha, jika rencanaku berhasil dan membunuhmu, kultivasiku akan meningkat pesat, dan aku akan menyapu semua harta karun di reruntuhan kuno. Setelah meninggalkan Changzhou, Yuanlu begitu luas, bagaimana kita bisa ditemukan di lembah Dewa Naga? Sayang sekali, saya gagal mencapai kesuksesan dan dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang berada di tingkat pertama kaisar bela diri. Keluarga Feng dari keluarga Feng tertawa. Kamu bilang masih ada harta karun di reruntuhan kuno? Duan Yan menangkap kata-kata kepala keluarga Feng dengan ekspresi keserakahan di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Sulong dan Fusing. Tidak buruk? Kepala keluarga Feng mengangguk. Bawa kami ke sana secepatnya. Duan Yan berkata dengan cemas. Tidak, kecuali kamu setuju untuk melepaskanku, jangan harap aku akan membawamu ke sana. Tanpa aku yang memimpin, kamu tidak akan bisa menemukan Gunung Liukong yang besar, kata kepala keluarga Feng. HMPH, jika kamu tidak membawanya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Duan Yan dingin, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti kepala keluarga Feng. Keng. Pedang panjang di tangan Sulong menunjuk ke leher kepala keluarga Feng dan berkata, bawa kami ke sana, jika tidak, kami akan mati sekarang. Jika memang ada runtuhan kuno, saya berjanji akan melepaskan Anda. Kamu akan benar-benar melepaskanku, kecuali kamu mengetahui sumpah darahnya, kata kepala keluarga Feng. Memanggil. Pedang panjang Sulong bergetar, dan energi pedang meledak, memotong telinga kepala keluarga Feng. Omong kosong, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu mendorong lebih jauh, kamu akan mati sekarang. Suara Sulong dingin. Bab 1463, jatuh ke dalam jebakan lain. Pada akhirnya, kepala keluarga Feng tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju untuk membawa Sulong dan yang lainnya ke runtuhan kuno. Ayo pergi, tunjukkan arahnya, kata Sulong sambil menggendong kepala keluarga Feng. Pergi ke timur. Kepala keluarga Feng menunjuk ke arah, dan Luming serta yang lainnya melompat ke udara dan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh kepala keluarga Feng. Mereka terbang sampai ke kedalaman Gunung Liukong, terbang sejauh ratusan ribu mil, dan akhirnya mendarat di ngarai terpencil. Mereka sampai di sebuah gua jauh di dalam ngarai. Gua ini memang sangat rahasia, jika dicari pelan-pelan akan sulit menemukannya. Runtuhan kuno ini adalah sebuah gua kuno. Bagian dalamnya sangat besar. Saya perkirakan ini adalah tempat peristirahatan bagi orang yang sangat berkuasa, kata kepala keluarga Feng. Keserakahan melintas di mata Sulong dan dia berkata, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, kamu sendiri yang akan tahu konsekuensinya. Semua yang aku katakan adalah benar. Aku mendapat bel itu dari gua ini. Feng sang penguasa kata keluarga. Kata-kata ini membuat Sulong, Duan Yan, dan Fusing semakin mempercayainya.
Lonceng itu sungguh indah dan dapat melukai jiwa orang, harta karun seperti ini sulit dibeli di dunia luar. Sulong menyimpannya begitu saja dalam perjalanan tanpa bertanya pada Luming, pria yang mengalahkan kepala keluarga Feng. Luming tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan, dia hanya mengikuti kerumunan. Jika Anda khawatir, saya bisa memimpin dulu. Bagaimanapun, tingkat kultivasi saya diblokir dan saya tidak bisa melarikan diri sama sekali, kata kepala keluarga Feng lagi. Oke, kamu yang memimpin. Sulong menurunkan kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng segera melangkah maju dan masuk ke dalam gua. Sulong, Duan Yan, dan Fu Xing segera mengikuti, seolah-olah mereka takut ada harta karun di dalamnya yang akan diambil oleh orang lain. Luming berjalan di belakang dan mengikuti. Memasuki gua, ada lorong sempit, masuk jauh ke dalam, dan setelah sekitar beberapa ratus meter, Anda melihat cahaya redup. Setelah berjalan melewati lorong, bagian depannya tiba-tiba terbuka. Itu adalah gua bawah tanah yang besar. Di dinding sekitarnya, ada permata yang memenuhi udara dengan cahaya redup. Sesampainya di sini, kepala keluarga Feng menunjukkan senyuman garang, tiba-tiba melangkah ke depan, dan berlutut. Aku di sini untuk menemuimu, penatua jiwa iblis. Kepala keluarga Feng bersujud kepada sesosok tubuh. Figur. Luming dan yang lainnya terkejut. Baru kemudian mereka menemukan sesosok tubuh yang duduk bersila di tengah gua bawah tanah. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak sangat tua. Hanya ada beberapa helai rambut putih yang tersisa di kepalanya. Kulit wajahnya layu dan kerutan menumpuk seperti gunung. Dia sepertinya tidak memiliki daging dan darah di tubuhnya, duduk di sana seperti tengkorak. Tapi anehnya mata itu gelap, menatap Luming dan yang lainnya, mengungkapkan keinginan yang dalam. Sebenarnya ada seseorang di gua kuno ini, seorang lelaki tua yang terlihat seperti tengkorak. Hehehe, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Pria tua yang mirip kerangka itu memberikan senyuman yang kasar dan tidak menyenangkan. Terima kasih atas pujiannya, tetua. Inilah yang harus saya lakukan, kata kepala keluarga Feng dengan tatapan menyanjung. Apa yang terjadi? Luming dan yang lainnya perlahan mundur, dan Duan Yan berteriak keras. Kita jatuh ke dalam jebakan, kata Luming dengan sungguh-sungguh. Jatuh ke dalam jebakan? Duan Yan tertegun. Kepala keluarga Feng, tujuannya mungkin untuk membawa kita ke sini. Dia meminta kita untuk mengelilinginya sebelumnya, jadi dia membawa kita ke sini. Itu semua hanya kepura-puraan, kata Luming. Tujuanku adalah membawamu ke sini dan mengorbankanmu kepada tetua jiwa iblis. Akan lebih baik jika aku menangkapmu dan membawamu ke sini. Jika aku bisa, aku tidak akan menangkapmu, aku akan menipumu, apapun yang terjadi. Kepala keluarga Feng tertawa terbahak-bahak. Palsu, reruntuhan kuno apapun semuanya palsu. Tujuan kepala keluarga Feng adalah membawa mereka ke sini. Lihat di sana. Duan Yan tiba-tiba menunjuk ke belakang pria kerangka tua itu, suaranya bergetar. Luming dan yang lainnya menoleh dan terkejut. Di sana, ada tumpukan tulang, bukan, tepatnya, tumpukan mumi. Sama seperti setelah ditelan oleh kekuatan Luming. Orang ini ingin menggunakan kita untuk pulih. Duan Yan berkata dengan suara gemetar. Sampai saat ini, jika mereka masih belum bisa menebak tujuan pihak lain, maka mereka benar-benar bodoh. Jelas sekali lelaki tua itu terluka dan ingin menggunakannya untuk pulih. Siapa kamu? Kami adalah murid Lembah Dewa Naga. Jika kamu membunuh kami, orang kuat Lembah Dewa Naga tidak akan membiarkanmu pergi, teriak Duan Yan. Hei, Lembah Dewa Naga. 80.000 tahun yang lalu, aku membunuh banyak orang. Lelaki tua mirip kerangka itu tersenyum dingin. Kata-kata ini membuat Sulong merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. 80.000 tahun yang lalu, lelaki tua ini hidup setidaknya selama 80.000 tahun. Kaisar Wu tidak mungkin bisa hidup selama itu, dengan kata lain, lelaki tua ini adalah lelaki kuat di alam suci. Mereka benar-benar bertemu dengan pria kuat dari alam suci. Ayo pergi. Duan Yan dan Fu Xing berbalik dan lari. Mati! Mati! Pria kerangka tua itu tiba-tiba berteriak 2 kali, dan kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Tubuh Duan Yan dan Fu Xing tiba-tiba menegang dan berhenti di udara, kemudian mereka jatuh dengan lembut, tidak lagi hidup sama sekali. Keduanya meninggal setelah diteriaki oleh kerangka tua itu.
Mereka sama sekali tidak melihat bagaimana kerangka tua itu mengambil tindakan. Bahkan Duan Yan dan Fu Xing tidak mengalami luka apapun di tubuh mereka. Tubuh Sulong bergetar hebat, dan dia berkeringat dingin. Ledakan. Pada saat ini, aura yang sangat luas muncul dari tubuh lelaki kerangka tua itu. Aura ini seperti jurang maut, seperti laut, seperti dunia, dan seperti hukum langit dan bumi. Alam suci, nafas orang kuat di alam suci. Berdebar. Sulong langsung berlutut, bersujud seperti bawang putih, dan memohon, "Senior, senior, tolong selamatkan hidupku. Selama senior menyelamatkan hidupku, aku akan membalas kebaikanku bahkan jika aku harus melewati api dan air." Bahkan Lu Minggu sedikit terdiam. Sulong ini sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan setelah kerangka tua itu melepaskan auranya. Ini sama sekali tidak menunjukkan martabat seorang pejuang. "Haha, jika kamu ingin aku mengampunimu, kamu bisa. Tenang saja. Aku akan mengukir batasan pada jiwamu. Kamu akan sepenuhnya mematuhiku mulai sekarang, dan aku bisa mengampunimu." Aura di tubuh lelaki kerangka tua itu dengan cepat berkumpul, suara kering itu berlanjut. Wajah Sulong menjadi sangat pucat, dan ada ekspresi keengganan di matanya. Jika pihak lain memberikan batasan pada jiwa, maka dalam kehidupan ini, Anda akan sepenuhnya mematuhi pihak lain dan menjadi budak pihak lain. Tetapi jika Anda tidak setuju, pihak lain adalah orang kuat di alam suci, tidakkah Anda melihat teriakan keras tadi dan Duan Yan dan Fu Xing meninggal? Apa? Kamu masih perlu ragu? Izinkan aku memberitahumu, aku adalah tetua dari kultus suci roh jahat. Merupakan berkah besar bagimu untuk bergabung dengan kultus suci roh jahatku. Pria kerangka tua itu mencibir. Apa? Kamu, apakah kamu yang lebih tua dari sekte roh jahat? Setelah mendengar ini, wajah Sulong berubah dengan liar, dan ada ekspresi kengerian yang tak ada habisnya di wajahnya, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat menakutkan. Bab 1464 Kultus Roh Jahat. Mendengar kata-kata kerangka tua itu, wajah Sulong penuh ketakutan. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, dia bersujud dan berkata dengan keras, "Junior ini bersedia berlindung pada senior dan kultus roh kudus." Kultus suci roh jahat? Lu Minglu sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan ini, tapi mengapa Sulong bertindak begitu ngeri ketika mendengar nama itu? Kepanikan Sulong terpancar dari lubuk hatinya dan bukan hanya sekedar pertunjukan, itu menunjukkan bahwa Sulong benar-benar ketakutan ketika mendengar nama sekte roh jahat. Lu Ming menduga bahwa sekte roh jahat mungkin merupakan sekte besar di luar Changzhou. "Hei, kamu tahu apa yang terjadi, jadi santai saja." Kerangka tua itu tersenyum dingin, dan dari tengah alisnya, seberkas cahaya hitam memenuhi udara, melesat ke tubuh Void, dan menghilang. Wajah Sulong tiba-tiba menunjukkan rasa hormat terhadap kerangka tua itu, dan berkata, "Bawahanku Sulong tidak akan pernah menyerah kepada yang lebih tua di masa depan." "Wah, bagaimana denganmu? Jika kamu tidak santai dan mencari perlindungan bersamaku, kamu hanya ingin membantuku menipu kamu. Jika lebih banyak orang datang, aku pasti akan diberi hadiah di masa depan," kata lelaki kerangka tua itu. "Dia bersedia menjadi antekmu, tapi aku tidak tertarik dengan itu." Lu Ming berkata dengan tenang. "Apa katamu?" "Wah, kamu meminta kematian," teriak kerangka tua itu dengan dingin. "Menurutku, kamu tidak punya banyak kekuatan sekarang, kan?" Lu Ming menatap kerangka tua itu dan berkata. Mata pria kerangka tua itu berubah sedikit, dan dia berkata, "Wah, aku memang terluka, tapi aku tidak bisa menghadapi kaisar bela diri dengan mudah." "Benarkah?" "Menurut pendapatku, kekuatan rubah dan harimau kurang lebih sama. Saat pertama kali kita masuk, kamu berteriak dan membunuh Duan Yan dan mereka berdua. Cara itu seharusnya langsung menghancurkan jiwa mereka. Lalu, kamu sengaja meledakkan aura alam suci, hanya untuk menakuti kami. Tetapi jika Anda benar-benar memiliki kekuatan alam suci, jadi mengapa Anda perlu melakukan ini? Anda terlalu disengaja dalam mengeluarkan aura alam suci. Selain itu, Anda juga membutuhkan kepala keluarga Feng sengaja membawa kami ke sini, jadi menurutku, dengan cara seperti itu, kamu jangan menggunakannya lagi, jika tidak, cederamu akan bertambah parah. Selain itu, kamu tidak bisa pergi dari sini, atau seperti yang aku katakan, itu akan memperburuk cederanya. Saya tidak tahu apakah saya benar.
Luming perlahan mundur dan menjelaskan di mulutnya. Mata lelaki kerangka tua itu berubah. Ekspresi Sulong juga berubah. Sial, Luming ini tahu banyak, kenapa dia tidak memberitahunya lebih awal? Sulong meraung dalam hatinya. Jika Luming mengatakannya sebelumnya, dia tidak akan berlindung pada lelaki kerangka tua itu, berjuang keras, dan mungkin bisa melarikan diri. Orang kecil itu sangat bijaksana, tapi dia masih ingin mati. Sulong, bunuh dia untukku, perintah pria kerangka tua itu. Ekspresi Sulong berubah, dia tidak yakin harus berurusan dengan Luming. Elder, meskipun budidaya orang ini buruk, tapi... Sulong ingin menjelaskan. Bunuh dia, bunuh. Bunuh. Kerangka tua itu berteriak dengan dingin. Sulong menjerit, sepertinya kesakitan yang tak ada habisnya, dan berteriak, "Tetua, selamatkan hidupmu, aku akan membunuhnya sekarang." Bunuh dia, kata pria kerangka tua itu. Luming, mati. Saat berikutnya, Sulong bergegas menuju Luming dengan tatapan galak di matanya. Memanggil. 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 Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari pedang Sulong, mengarah ke titik vital tubuh Luming. Ledakan. 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 Luming meninju beberapa kali berturut-turut, mematahkan cahaya pedang Sulong. Luming, apa gunanya melawan? Kamu ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke lembah Dewa Naga, kamu masih akan mati. Yin Feng tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Sulong. Kamu memang diutus oleh Yin Feng. Mata Luming dingin. Sulong ini telah menyembunyikan budidayanya sebelumnya, ketika Luming bertarung dengan kepala keluarga Feng. Dia berdiri di samping dan menonton, mencoba meminjam pisau untuk membunuh seseorang, sehingga Luming menjadi curiga. Saat ini, sepertinya hal itu memang benar. Awalnya, aku ingin mencari kesempatan untuk memanfaatkanmu dan membunuhmu dalam satu gerakan, haha, tapi sekarang membunuhmu sama saja. Sulong sepertinya menjadi gila dan melancarkan serangan kekerasan terhadap Luming. Dia telah menyerah kepada para tetua dari sekte roh jahat. Masalah ini tidak boleh disebarkan, jika tidak, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Luming harus mati. Bunuh. Pada saat ini, garis keturunan ketiga Luming muncul, dan sebuah kekuatan mengalir ke tubuh Luming. Kemudian, alam kekacauan meledak, menggunakan teknik surgawi penekan penjara, dan meninju Sulong. Ledakan. Pukulan ini langsung menembus seluruh pertahanan Sulong, dan kekuatan pukulan yang menakutkan membombardir dada Sulong. Separuh tubuhnya meledak di kehampaan dan terbang jauh. Pukulan ini, terlepas dari beberapa gerakan mematikan, hampir merupakan kekuatan penuh Luming, cukup untuk membunuh Sulong, orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat 4, yang tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah membunuh Sulong dengan satu gerakan, sayap hitam Luming muncul, dan dengan satu pukulan, dia bergegas menuju pintu masuk lorong dengan kecepatan tinggi. Alam kekacauan sebenarnya adalah alam kekacauan. Saya tidak menyangka bahwa di Changzhou kecil, akan ada seorang jenius yang memahami alam kekacauan. Bunuh, kamu harus membunuh. Niat membunuh yang mencengangkan muncul di mata pria kerangka tua itu, dan gumpalan darah muncul di antara alisnya, cahaya hitam. Bunuh. Pria kerangka tua itu tiba-tiba meraung, dan cahaya hitam langsung menembus kehampaan, muncul di belakang Luming, dan menembak ke arah Luming. Kecepatannya luar biasa cepat, seperti berteleportasi. Luming kaget dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Sinar cahaya ini melewati langsung alam kekacauan, melesat ke tubuh Luming, dan bergegas menuju dewa spiritual. Kapan? Sinar cahaya ini menyinari Dewa Roh, dan baju besi giok pada Dewa Roh memancarkan cahaya terang, membentuk tirai tipis yang menghalangi cahaya hitam. Tubuh Luming hanya sedikit gemetar dan terus berlari keluar dengan cepat. Ada harta langka di antara harta pertahanan spiritual. Sial, kita tidak boleh membiarkan orang ini lolos. Kerangka tua itu meraung, tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan benar-benar melayang, seperti kerangka yang duduk bersila, berkaki selama puluhan ribu tahun. Mengambang dan naik. Elder, bantu saya membuka kunci kultivasi saya, dan saya akan membantu Anda memburu anak itu. Dari samping, kepala keluarga Feng berteriak. Tidak ada yang tersisa untuk sampah sepertimu, mati saja.
Mata lelaki kerangka tua itu dipenuhi cahaya dingin. Dia membuka mulutnya untuk mengambil napas, dan lapisan cahaya hitam menyelimuti kepala keluarga Feng. Kepala keluarga Feng tiba-tiba berteriak dengan sedih, dan seluruh tubuhnya terlihat dengan mata telanjang, menyusut dengan cepat dan berubah menjadi mumi. Selain itu, jenazah Sulong, jenazah Duan Yan, dan jenazah Fu Xing juga berubah menjadi mumi, dan sari daging dan darahnya semuanya dimakan oleh lelaki tua itu. Pada saat ini, kulitnya menunjukkan sedikit kilau. Bunuh! Dia berteriak, berubah menjadi cahaya hitam, bergegas keluar gua, dan mengejar Luming. Luming terbang keluar gua, dan kekuatan mutiara pengikat angin mengalir masuk. Dia menggunakan teknik elemen angin, dikombinasikan dengan sayap bulu hitam, dan terbang dengan liar ke kejauhan. Tapi sebelum terbang sangat jauh, terdengar suara menakjubkan menembus udara dari belakang, dan cahaya hitam terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Orang tua ini benar-benar datang untuk membunuhku terlepas dari lukanya. Wajah Luming muram, dan dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim, terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bab 1465 Serangan Jiwa. Luming melebarkan sayap hitamnya, yang lebarnya lebih dari 10 meter, dengan satu pukulan, seluruh tubuh Luming berubah menjadi petir hitam, yang menembus kehampaan dan menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap. Ini di Wanlu, kecepatan ini sudah sangat mencengangkan. Tapi Luming menemukan bahwa cahaya hitam di belakangnya semakin cepat dan perlahan mendekatinya. Mutiara penentu angin. Luming meningkatkan aliran energi mutiara penentu angin, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan lelaki tua di belakangnya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, meninggalkan pegunungan Liukong dalam sekejap dan menuju ke kejauhan. Butuh setengah hari untuk mengejar dan melarikan diri. Anak ini sebenarnya sangat cepat, tapi jika kamu menjaga kecepatan ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Di belakangnya, lelaki kerangka tua itu mencibir di matanya. Benar saja, saat ini, kecepatan Luming perlahan melambat. Untuk mempertahankan kecepatan dan terbang dengan kekuatan penuh, konsumsinya terlalu besar. Mengoperasikan teknik elemen angin secara terus-menerus dan mengendalikan sayap bulu hitam menghabiskan banyak energi sejati. Sekarang, energi sejati Luming sudah agak habis. Jarak antara manusia kerangka tua dan Luming semakin dekat. Nak, meskipun aku terluka parah 80.000 tahun yang lalu dan belum pulih, masih mudah untuk menghadapi kaisar bela diri tingkat pertama kecilmu. Suara kerangka tua itu keluar, yang sangat dingin. Orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyusulku? Suara Luming keluar, masih tenang. Benarkah? Saya ingin melihat metode lain apa yang Anda miliki. Kerangka tua itu mencibir. Wow! Tiba-tiba, sebuah lorong muncul di depan Luming. Luming melangkah masuk, dan saat berikutnya, Luming muncul ribuan mil jauhnya. Alam ruang dan waktu, ini adalah alam ruang dan waktu, seru kerangka tua itu. Benar, baru saja Luming meminta Pao Bao untuk membantunya membuka alam ruang waktu dan tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya, membuat jarak antara dirinya dan kerangka tua itu. Setelah menarik diri, Luming melambaikan tangannya, dan tumpukan besar batu mentah muncul di udara. Telapak tangan Luming meletus dengan kekuatan menelan yang kuat, menelan batu mentah, dan kemudian terus terbang, memurnikan batu mentah dan mengisi kembali esensi sejati saat terbang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kerangka tua itu meraung, dan nyala api berkobar di matanya yang cekung. Keduanya terus mengejar dan melarikan diri. Ketika jarak antara kerangka tua dan Luming menyempit, Luming meminta bantuan Babel lagi dan membuka saluran ruang waktu, dan jarak antara keduanya melebar lagi. Beberapa kali seperti ini, lelaki kerangka tua itu sangat marah dan tidak dapat mengejar Luming. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Tubuhku terluka parah. Kalau terus seperti ini, akan merugikan kesembuhanku. Aku harus segera menangkap orang ini. Apalagi orang ini sebenarnya mendapat bantuan dari tikus roh ruang dan waktu. Bukankah tikus roh ruang dan waktu mati dalam pertempuran? Mengapa ia muncul lagi? Sekarang, bunuh tikus roh ruang dan waktu sebelum ia menjadi terlalu kuat. Mata pria kerangka tua itu bersinar terang, dan dia mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, terlihat kejam. Pisahkan. Kerangka tua itu meraung, dan kemudian, seberkas cahaya terbelah dari tubuhnya, menghilang ke angkasa, dan menghilang dalam sekejap. Namun aura kerangka tua itu menjadi lebih lemah.
Di depan, Luming sedang terbang, tiba-tiba, ruang di depannya berfluktuasi, cahaya hitam menyala, dan sesosok muncul. Murid Luming tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti, itu adalah manusia kerangka tua. Pria kerangka tua itu benar-benar muncul di depan Luming. Ledakan. Aura kuat memenuhi udara dari lelaki kerangka tua itu, mengunci Luming. "Nak, mau kemana kamu sekarang?" Lelaki tua kerangka itu mencibir. Uhuh. Di belakangnya, terdengar suara terobosan di udara, dan dengan kilatan cahaya hitam, kerangka tua lainnya muncul di belakang Luming. Dua pria berjubah hitam mengepung Luming. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa kerangka tua itu tidak memiliki tubuh bagian bawah sama sekali, hanya tersisa tubuh bagian atas. Kerangka tua itu mengenakan jubah hitam longgar, yang sebelumnya tidak ditemukan di dalam gua. Wah, ini sungguh tidak mudah. Kamu telah memahami alam kekacauan, dan kamu ditemani oleh tikus ruang dan waktu. Orang sepertimu tidak akan pernah membiarkanmu tumbuh dewasa. Matilah hari ini. Pria kerangka tua di belakangnya mencibir, dan alisnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya gelap. Cahaya gelap, seperti pedang dewa, melesat ke arah Luming dengan kecepatan luar biasa. Pikiran Luming berubah, dan alam kekacauan menyebar, menghalangi Luming. Tertawa. Cahaya hitam melesat ke alam kekacauan dan mengeluarkan suara mendesis. Tetapi pada akhirnya, alam kekacauan melemahkan sebagian kekuatannya, dan bagian lainnya menembak ke tubuh Luming dan bergegas menuju dewa spiritual. Ledakan. Cahaya hitam menghantam armor giok pada dewa spiritual, menyebabkan armor giok bergetar. Pada akhirnya, armor giok memblokir cahaya hitam, tapi masih ada sebagian kecil kekuatan yang menembus armor hitam dan langsung mengenai jiwa. Luming merasakan jiwanya bergetar dan merasakan sensasi kesemutan. Untungnya, saya memiliki baju besi giok, dan kekuatan jiwa saya sangat kuat, jadi saya bisa memblokirnya. Luming berpikir dalam benaknya. Nak, kamu tidak hanya memiliki harta pertahanan spiritual, tetapi kekuatan jiwamu juga sangat kuat, jadi kamu pantas mati. Pria kerangka tua itu melihat bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Luming, dan niat membunuh dalam dirinya mata menjadi lebih intens. Orang tua, kamu terluka para puluhan ribu tahun yang lalu. Kamu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Kamu tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Jika kamu tidak menemukan tempat untuk menyembuhkan lukamu, kamu sedang mencari kematian. Di bahu Luming yang lain, Dan berteriak. Jalan. Hehe, meski aku terluka parah, kekuatanku tidak ada bandingannya. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Orang tua di belakang mencibir. Tubuhnya dipenuhi lapisan cahaya hitam. Tubuh mulai menjadi ilusi, dan cahaya hitam menjadi semakin kuat. Mata Luming serius dan dia sangat energik. Meskipun lawannya menderita kerugian besar di masa lalu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Realm asli, tidak ada pembangkit tenaga listrik Saint Realm yang bisa diremehkan. Mengaum. Tubuh lelaki tua di belakangnya menjadi semakin ilusi, dan akhirnya berubah menjadi kematian hitam besar, memegang sabit kematian dengan niat membunuh yang dingin. Murid Luming mengembun, dan dia memikirkan Mingzi dari Nanming di benua gurun ilahi. Garis keturunan Mingzi adalah dewa kematian yang dapat melukai jiwa manusia. Mati! Dewa kematian memegang sabit dan menebas Luming. Di depannya, kerangka itu mencibir, matanya dipenuhi api yang berkobar, dan dua pedang dewa hitam ditembakkan dari matanya, menusuk ke arah Luming. Guntur dan kilat, nyala api! Luming berteriak, dan alam kekacauan berubah menjadi guntur dan kilat di seluruh langit, membentuk alam guntur dan kilat. Pada saat yang sama, nyala api membakar di alam guntur dan kilat. Alam kekacauan dapat mengubah ribuan alam, kecuali beberapa alam yang sama menakutkannya yang tidak dapat diubah. Berdasarkan teknik yang dilakukan lawan, Luming menduga guntur dan api seharusnya mampu menahan lawan. Mendesis. Sabit kematian dan dua pedang dewa hitam membombardir medan guntur dan api, mengeluarkan suara mendesis, dan di saat yang sama, semburan asap hitam keluar. Ini benar-benar berhasil. Mata Luming berbinar. Hancurkan untukku. Pria kerangka tua itu berteriak, dengan nafas yang kuat. Bab 1466 Pertempuran yang sulit. Entah itu sabit kematian atau pedang dewa hitam, kekuatannya meningkat pesat. Tiba-tiba menembus guntur dan medan api Luming dan menebas ke arah Luming. Kicauan.
Bubble berteriak, dan dengan lambaian cakarnya, dia mengerahkan pertahanan ruang waktu di sekitar Luming. Meskipun serangan kerangka tua itu sangat misterius, serangan itu masih terhalang saat berhadapan dengan domain ruang waktu, sehingga melemahkan sebagian kekuatannya. Kemudian, ia langsung melewati pertahanan sayap bulu hitam dan menghantam Dewa Roh dengan keras. Ledakan. Baju besi giok, getaran keras, dan kekuatan yang kuat, menembus baju besi giok dan membombardir jiwa. Wajah Luming berubah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Serangan lawan memang sangat menakutkan, meskipun Luming memiliki baju besi giok dan jiwanya puluhan kali lebih kuat dari orang biasa, dia masih merasakan sakit yang merobek. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika dia dilindungi oleh baju besi giok, jiwanya akan hancur. Belum mati. Luming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa kerangka tua itu bahkan lebih terkejut lagi. Serangan jiwa yang dia luncurkan akan menghancurkan jiwa bahkan mereka yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat ke-7. Namun, Luming, yang hanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat pertama, sebenarnya memblokirnya. Ini adalah serangan yang dia luncurkan terlepas dari lukanya, dan menimbulkan kerusakan besar pada tubuhnya yang terluka parah. Bunuh! Kamu harus membunuhnya, jika tidak, jika dia menyebarkan berita dan mengetahui bahwa aku masih hidup, itu akan menjadi masalah besar. Kerangka tua itu meraung di dalam hatinya, dan melancarkan serangan lagi terlepas dari lukanya. Sabit kematian menebas lagi, dan kerangka tua di depannya menyerang dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan besar muncul ke arah Luming. Kali ini, dia tidak hanya melancarkan serangan jiwa, tapi juga serangan normal. Serahkan padaku di sini. Dandan terbang keluar, membuka mulutnya, dan sekelompok bayangan dunia terbang keluar dan mengenai cetakan telapak tangan yang besar. Di saat yang sama, Bubble mengambil tindakan, menebas lawan dengan pedang ruang dan waktu yang menakutkan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah sampai mati. Mata Luming bersinar dengan keganasan, dia mengabaikan sabit kematian di belakangnya, dan melambaikan sayapnya untuk membunuh ke depan. Dia ingin melawan. Bagian tengah alisnya bersinar, dan sebuah perisai muncul di depannya, berubah menjadi gunung besar. Ledakan. Hantu dunia yang dimuntahkan oleh Dandan menanggung dampak terberat, membombardirnya dengan cetakan telapak tangan yang besar. Cetakan telapak tangan yang besar dibombardir, dan hantu dunia runtuh, kemudian menghadapi perisai besar yang ditawarkan oleh Luming. Ledakan. Perisai ini adalah senjata suci, tidak bisa dihancurkan. Cetakan telapak tangan mengenai perisai, perisai bergetar dan terlempar, namun cetakan telapak tangan juga menghilang. Jejak telapak tangannya diimbangi. Bila ruang waktu Bubble terus menebas lawan. Mata Luming berbinar, sepertinya pihak lain benar-benar lemah, kecuali serangan jiwa yang kuat, serangan biasa tidak kuat sama sekali. Bunuh! Luming berteriak dengan marah, dan terus-menerus membombardir dengan tinjunya, lebih dari selusin pukulan, dikombinasikan dengan bilah ruang dan waktu Bubble, mengenai kerangka tua itu. Ekspresi lelaki kerangka tua itu berubah, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya gelap, dan dia membuat cetakan telapak tangan terus-menerus. Ledakan! 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 Terdengar suara gemuruh yang keras, dan setelah tabrakan yang mengerikan itu, tubuh kerangka tua itu melayang mundur. Pada saat yang sama, sabit kematian juga menyerang Luming, menyebabkan semburan rasa sakit yang merobek jiwa Luming. Tapi Luming mengertakkan gigi dan melawan. Bunuh! Luming mengepakkan sayap hitamnya dan membunuh kerangka tua di depannya. Dia hanya menatap kerangka tua itu, mengabaikan serangan sabit kematian dari belakang. Sayap bulu hitam, seperti dua pisau surgawi, menebas kerangka tua itu. Pada saat yang sama, sebuah tombak muncul di tangan Luming dan dia menembakkannya. Bersiaplah untuk 13 serangan. Tombak di tingkat prajurit spiritual Kaisar bergetar 4 kali terus-menerus, dan 4 tingkat kekuatan mengerikan meledak seketika, meledak ke arah lelaki tua kerangka itu. Di saat yang sama, serangan Dandan dan Bubble juga datang, saling menghancurkan di saat bersamaan. Pria kerangka tua itu meraung, mengulurkan cakar tulangnya, dan menyerang terus-menerus. Tabrakan dahsyat terjadi, dan energinya menyapu segala arah. Akhirnya, kerangka tua itu jatuh melawan arah angin dan terlempar. Cahaya hitam di tubuhnya bergetar. Sialan, sial, nak, aku ingin kamu mati.
Tengkorak tua itu berteriak dengan gila, dan cahaya hitam di tubuhnya menyala seperti nyala api. Di belakangnya, Dewa Kematian yang besar berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung ke dalam tubuh kerangka tua. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan memenuhi udara dari kerangka tua itu, menekan Luming seperti gunung suci kuno. Ini adalah aura menakutkan yang dimiliki oleh para penguasa di alam suci. Tidak, orang tua ini akan berjuang untuk hidupnya, seru Dandan. Bunuh dengan pedang jiwa iblis. Pria kerangka tua itu meraung, dan dengan cahaya hitam di sekujur tubuhnya, dia membentuk pedang raksasa yang mengejutkan dan menebas ke arah Luming. Pisau raksasa itu menebas, dan awan di langit terbelah menjadi dua. Pisau raksasa ini membuat Luming merasakan krisis yang mengerikan. Berdengung. Perisai itu terbang lebih dulu dan berdiri di depannya. Kemudian, Dandan dan Bubble masing-masing mengatur pertahanan. Menabrak. 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 Pedang raksasa itu menebas, perisainya langsung terbang, dan kemudian pertahanan Dandan dan Bubble juga dikalahkan. Pedang raksasa itu kemudian menebas ke arah Luming. Sayap bulu hitam terlipat di depannya, dan di atasnya, alam kekacauan terselubung. Kapan? Pisau raksasa itu menghantam sayap berbulu hitam, dan sayap berbulu hitam bergetar hebat, tubuh Luming bergetar hebat, dan seteguk darah muncrat, lalu seluruh tubuh Luming menghantam tanah seperti meteorit. Ledakan. Luming menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Wocao, ini sangat kuat. Luming memuntahkan seteguk darah, merasakan darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan beberapa tulang di tubuhnya patah. Pria kerangka tua itu terbang menuju Luming, memegang pedang ilusi di tangannya, aura yang sangat kuat menyelimuti Luming, dan api di matanya menyala. Luming lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Keterampilannya sangat mencengangkan. Dia memiliki banyak harta di tubuhnya, termasuk beberapa senjata suci. Dia sama sekali tidak terlihat seperti kaisar bela diri tingkat pertama. Pada saat yang sama, dia ditemani oleh tikus roh ruang waktu dan kura-kura kecil lainnya. Dia tidak dapat mengenalinya, tapi itu sungguh menakjubkan. Secara keseluruhan, vitalitas Luming terlalu kuat. Biasanya, pada Raja Bela Diri tingkat pertama, lelaki tua kerangka itu dapat dibunuh meskipun tubuhnya terluka parah, tetapi sekarang, Luming masih hidup. Dia telah menggunakan beberapa metode terlarang terlepas dari lukanya, tapi Luming masih selamat. Sementara lelaki tua kerangka itu ketakutan, dia menjadi lebih bertekad untuk membunuh Luming. Apa yang harus saya lakukan? Jika ini terus berlanjut, pasti tidak akan berhasil. Saya akan segera dibunuh oleh orang tua ini. Luming berpikir dalam benaknya. Ngomong-ngomong, monumen penindasan penjara. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Praktek manusia kerangka tua ini jelas bias terhadap praktek jahat, seperti monumen penindasan penjara, dan dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan praktek jahat dan setan. Luming hampir melupakan ini. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa Luming berubah menjadi tubuh roh setelah memasuki alam kaisar bela diri. Setelah Luming berubah menjadi tubuh roh, tanpa sadar dia mengabaikan dua garis keturunan yang tersisa. Hampir jarang digunakan. Sekarang Luming tiba-tiba teringat. Bab 1467 Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Sambil berpikir, monumen penindasan penjara terangkat. Menekan. Luming berteriak, dan monumen penindasan penjara dengan cepat bertambah besar dan bergerak menuju lelaki tua kerangka itu untuk menekannya. Monumen penindasan penjara adalah monumen penindasan penjara. Tidak mungkin. Bukankah monumen penindasan penjara rusak? Pria kerangka tua itu berteriak histeris begitu dia melihat monumen penindasan penjara, dengan ketakutan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Kemudian, dia berbalik dan lari. Ketika lelaki kerangka tua itu melihat monumen penindasan penjara, dia bahkan tidak berani mengambil tindakan dan melarikan diri. Ledakan. Monumen penindasan penjara berguncang, dan kata di bagian bawah monumen memancarkan ribuan sinar cahaya. Monumen penindasan penjara menjadi setinggi langit, dan tiba-tiba muncul di atas kepala kerangka tua, menekannya. Ah! Kerangka tua itu berteriak ngeri, dan cahaya hitam yang menakutkan memenuhi seluruh tubuh. Pada saat ini, aura kerangka tua itu sangat kuat. Dia melambaikan tangannya dan menebas ke arah monumen penekan penjara dengan cahaya pedang yang menakutkan.
Pedang ini berkali-kali lebih kuat dari yang menyerang Luming sebelumnya. Wajah Luming serius, dan pedang lelaki tua kerangka itu benar-benar merupakan gerakan putus asa. Namun, monumen penekan penjara memancarkan aura yang menakutkan, yang memiliki kekuatan untuk menekan segala sesuatu di dunia, ditekan dengan kekuatan yang tiba-tiba, dan cahaya pedang yang ditebas oleh kerangka tua itu runtuh seketika. Ledakan. Kemudian, monumen penekan penjara menekan kerangka tua itu dengan keras, kerangka tua itu menjerit, dan tubuh kurus itu meledak dan berubah menjadi abu. Luming tercengang. Sebab, saat ini, dia sama sekali tidak mengaktifkan monumen penindasan penjara. Monumen penindasan penjara secara otomatis membunuh musuh, dan kekuatannya luar biasa dahsyatnya, berkali-kali lebih kuat dari aktivasi Luming sendiri. Luming merasa luar biasa bahwa monumen penekan penjara dapat secara otomatis membunuh musuh dan meletus dengan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat ini, cahaya hitam terbang keluar dari tempat tubuh kerangka tua itu meledak, sangat cepat, dan menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap mata, seperti memecahkan kehampaan. Nak, tunggu balas dendam dari kultus suci roh jahatku. Suara jelek dari kerangka tua itu datang dari jauh. Belum mati. Luming mengerutkan kening, tubuh lelaki tua kerangka itu hancur, tetapi sinar jiwa lolos. Berdengung. Monumen penindasan penjara berguncang sejenak, tampak sedikit marah, lalu dengan cepat menyusut ukurannya, terbang kembali ke kepala Luming, dan melayang dengan tenang. Luming memandang monumen penindasan penjara dengan rasa ingin tahu. Tampaknya monumen penindasan penjara benar-benar luar biasa dan memiliki asal-muasal yang mencengangkan. Luming sama sekali belum memainkan peran sebenarnya dari monumen penindasan penjara. Apa yang ia mainkan mungkin hanyalah puncak gunung es. Monumen penindasan penjara sebenarnya otomatis menyerang musuh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi fenomena seperti itu. Luming mengerutkan kening dan berpikir. Dia merasa bahwa itu tidak sesederhana pihak lain mempraktikkan teknik jahat, yang menyebabkan monumen penindasan penjara secara otomatis menyerang musuh. Pasti ada alasan lain, tetapi Luming belum mengetahui alasan ini. Dulu di benua Shensu, orang besar dari sekte Tianshan berkata bahwa sekte Tianshan memiliki pecahan prasasti penekan penjara. Seharusnya tidak ada kesalahan. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkan pecahan prasasti penekan penjara. Luming berpikir dalam benaknya. Berpikir diam-diam. Namun, sekte Tianshan sangatlah kuat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa sekte Tianshan mungkin yang terkuat di antara 13 sekte teratas di Changzhou. Sangat sulit untuk mendapatkan sisa dari monumen penekan penjara. Baiklah. Luming tiba-tiba melihat ke depan, di mana tubuh kerangka lelaki tua itu baru saja dihancurkan. Kerangka tua itu hampir tidak meninggalkan apapun, dan tidak ada cincin penyimpanan, tetapi sekarang Luming menemukan selembar kertas hitam melayang ke bawah. Dengan pemikiran di benaknya, Luming menyingkirkan garis darah monumen penekan penjara, dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di samping kertas dan mengambil kertas di tangannya. Teknik rahasia. Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa apa yang tertulis di kertas adalah teknik rahasia. Keluar dari sini dulu. Luming menyingkirkan kertas itu, mengepakkan sayap hitamnya, memotong kekosongan, dan menjauh dari sini. Pertarungan barusan mungkin telah menarik perhatian orang-orang kuat di dekatnya. Ratusan ribu mil jauhnya, Luming menemukan sebuah gua rahasia dan masuk. Duduk bersila di dalam gua, Luming melambaikan tangannya, dan dorongan besar dari batu mentah muncul, kekuatan melahap meledak, menelan energi asli dari batu mentah, dan mulai memurnikan dan memulihkannya. Beberapa jam kemudian, energi sejati Luming telah pulih sepenuhnya, dan energi sejatinya berjalan dengan sangat lancar, mengembun dan membulat, mencapai puncaknya. Kita akan menerobos. Wajah Luming menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika dia berada di lembah Dewa Naga, dia menyempurnakan 3 buah wilayah kekaisaran, dan baik dalam hal domain maupun budidaya, dia mencapai puncak tingkat pertama kaisar bela diri, hanya 1 langkah di belakang tingkat kedua kaisar bela diri. Setelah periode waktu ini, dan pertarungan sebelumnya dengan Skeleton Old Man, yang menekan potensinya, akhirnya tiba waktunya untuk menerobos. Telapak tangan Luming bersinar, dan sepotong batu Dao Surgawi muncul, lalu terbang ke atas kepala Luming, tergantung di atas kepala Luming, dan menyebarkan gumpalan aura Dao Surgawi.
Luming mulai berlatih dengan tenang. Beberapa hari kemudian, kekuatan melahap yang kuat datang dari tubuh Luming. Energi asli antara langit dan bumi mengalir deras menuju Luming dan ditelan oleh Luming. Pada saat yang sama, Luming juga mengeluarkan tumpukan batu kasar kelas menengah untuk membantu latihannya. Saat batu mentah terus dilahap, aura Luming melonjak. Kaisar bela diri tingkat kedua. Luming akhirnya menerobos lagi, dan domain kekacauan ditingkatkan ke tingkat kedua, dan tingkat kultivasinya juga menembus ke tingkat kedua. Kaisar bela diri, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Namun, Luming tidak mengakhiri pelatihannya, tetapi terus menstabilkan kultivasinya. 3 hari lagi berlalu sebelum Luming menyelesaikan pelatihannya, kultivasi Kaisar bela diri tingkat kedua sepenuhnya stabil. Lihat teknik rahasia apa yang ditinggalkan kerangka tua itu? Pada saat ini, Luming mengeluarkan kertas yang ditinggalkan kerangka tua itu dan melihatnya. Kertas hitam itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, sangat fleksibel dan keras, ringan dan lapang di tangannya. Luming memasuki energi aslinya, dan deretan karakter kecil yang padat muncul di kertas. Teknik serangan jiwa rahasia, seni pedang ilahi. Setelah beberapa saat, Luming meletakkan kertas itu, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Yang dicatat dalam makalah ini adalah teknik serangan jiwa. Menurut uraian di atas, dengan mempraktekkan teknik rahasia ini, jiwa akan ditempa dan kekuatannya akan terus meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa dapat dipadatkan dalam sebuah cara khusus. Pedang ilahi melancarkan serangan dan dapat menyerang jiwa orang lain. Luming tidak bisa tidak memikirkan serangan kerangka tua itu. Mata kerangka tua itu akan meledak dengan cahaya hitam, menyerang jiwanya seperti pedang dewa, dengan kekuatan yang luar biasa. Ini hanyalah harta tak ternilai yang sulit dibeli oleh dunia luar. Menempa jiwa, meningkatkan kekuatan jiwa, dan juga melancarkan serangan jiwa. Ini sangat cocok untuk Luming. Jiwanya, setelah dimurnikan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia, dipatahkan dan kemudian berdiri kembali. Kekuatan jiwanya puluhan kali lebih kuat daripada orang biasa. Jika dia berlatih seni pedang ilahi, serangan jiwanya akan sangat kuat. Segera, Luming mulai memahaminya tanpa ragu-ragu. Bab 1468, Orang Suci Nian King. Waktunya panjang, dan tidak ada tahun budidaya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Memanggil. Luming, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, 2 sinar cahaya hitam meledak, seperti 2 pedang sihir hitam, menusuk ke depan, terbang ratusan meter, dan kemudian menghilang ke dalam gua. Dinding, menghilang. Menurut catatan di atas, jika kamu berlatih sampai tingkat tinggi, kamu bisa menjadi tidak terlihat. Dengan teriakan yang keras, kamu dapat menghancurkan jiwa lawan dan membunuh orang. Tak terlihat? Luming berbisik. Semakin banyak dia berlatih, semakin Luming merasa bahwa teknik pedang ilahi ini menjadi semakin tidak terduga. Dia ingat ketika kepala keluarga Feng membawa mereka menemui lelaki kerangka tua itu. Lelaki kerangka tua itu berteriak keras, dan Duan Yan dan Fu Xing meninggal. Seharusnya keterampilan seperti ini, dan lelaki tua itu berteriak dan menghancurkan mereka. Jiwa. Dan tuan kedua dan tuan ketiga dari keluarga Feng seharusnya mati setelah jiwa mereka dihancurkan, jadi tidak ada luka di tubuh mereka. Mata Luming menunjukkan antisipasi, teknik pedang ilahi pasti akan menjadi kartu trufnya di masa depan. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari setengah bulan, saatnya untuk kembali. Luming berjalan keluar gua dan melihat ke kejauhan. Yang terlihat adalah pegunungan yang luas. Dia menemukan bahwa dia tersesat dan tidak tahu di mana tempat ini. Ketika kerangka tua itu memburunya sebelumnya, dia secara acak memilih arah untuk melarikan diri dan tidak memperhatikan kemana dia melarikan diri. Temukan tempat dengan orang-orang dan tanyakan sekeliling. Luming naik ke langit dan menghilang. Setengah jam kemudian, sebuah kota muncul di depan. Luming terbang ke kota, dan segera setelah itu, dia terbang lagi. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar datang ke ranah sekte setan Tianyu. Luming berbisik. Sekte setan Tianyu, dia memikirkan Xian Yan King. Sekarang aku di sini, aku ingin pergi menemui Xiao King dan melihat bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Mengapa dia tidak memasuki alam rahasia Kaisar Agung? Luming memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, dan kemudian dia pindah dan, berdasarkan informasi yang baru dia ketahui, menuju terbang ke arah sekte setan Tianyu.
Luming terbang dengan seluruh kekuatannya setelah lebih dari sehari, pegunungan mulai terlihat di depannya. Itu semua adalah gunung ajaib. Gunung iblis setinggi puluhan ribu kaki menjulang ke langit, dan wilayah ini dipenuhi dengan energi iblis yang mengepul. Ini adalah gerbang gunung sekte setan Tianyu. Ketika Luming terbang mendekat, Luming melihat pemandangan yang menakjubkan. Jauh di dalam gunung ajaib yang luas, ada pilar energi iblis, naik ke langit dan mengalir ke langit, sangat besar, lebih besar dari banyak gunung ajaib. Mungkinkah energi iblis di sini semuanya disebabkan oleh pilar energi iblis? Luming bergumam dalam hatinya dan terus terbang. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, dan dua sosok muncul di depan Luming, menghalangi jalan. Dua pemuda, berusia 20-an, mengenakan jubah hitam, membawa pisau ajaib di punggung, dan memiliki pola ajaib di antara alis mereka. Seorang murid dari sekte setan Tianyu. Ayo, berhenti di sini. Jika Anda terus maju, Anda akan mencapai gerbang gunung sekte setan Tianyu. Apa yang ingin Anda lakukan di sini? Salah satu anak muda bertanya. Kalian berdua sopan. Luming mengepalkan tinjunya dan berkata, saya di sini terutama untuk mencari seseorang. Oh, mencari seseorang? Apakah Anda mencari murid dari sekte iblis Tianyu saya? Katakan padaku, apa milikmu nama? Mungkin saya bisa. Izinkan saya membantu Anda bertanya, kata seorang pemuda. Namanya Xian Yanqing. Pernahkah kalian berdua mendengar tentang dia? Kata Luming. Apa? Apakah kamu mencari orang suci? Ekspresi kedua pemuda itu tiba-tiba berubah dan mereka berteriak. Santo? Luming tampak bingung. Bagaimana Xian Yanqing menjadi orang suci dari sekte setan Tianyu? Dia ingat setelah Xian Yanjun bergabung dengan sekte Tianshen, dia menjadi orang suci dari sekte Tianshen. Mungkinkah Xian Yanqing juga menjadi orang suci dari sekte setan Tianyu? Pada saat ini, Luming memiliki banyak sekali pikiran yang melintas di benaknya. Nak, ayo pergi, cepat keluar dari sini. Seorang pemuda di sebelah kiri berkata dengan suara dingin. Kenapa begitu? Aku benar-benar mencari Nian King. Kata Luming. Berani, bagaimana kamu bisa memanggil orang suci itu dengan namanya? Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Itu hanya mimpi untuk bisa dekat dengan orang suci itu, bahkan jika kamu adalah kaisar bela diri tingkat 2, pemuda di atas kiri dimarahi. Luming mengerutkan kening dan berkata, kalian berdua, saya teman lama orang suci Anda, dari tempat yang sama. Dari tempat yang sama. Kedua pemuda itu terkejut, dan pemuda di sebelah kanan berkata, Anda berasal dari hutan belantara ilahi. Daratan? Tidak buruk? Luming mengangguk. Kedua pemuda itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Nak, sebaiknya kamu tidak berbohong kepada kami, jika tidak, akhirmu akan menyedihkan. Selain itu, kamu dan orang suci berasal dari tempat yang sama. Apa milikmu hubungan dengannya? Wanita suci sangat sibuk dan perlu berlatih dalam pengasingan. Kami dapat melaporkannya. Jika kami menemukan bahwa apa yang Anda katakan tidak benar, Nak, Anda tahu konsekuensinya. Saya pacar Nian King, kata Luming setelah berpikir sejenak. Apa? Berani, Nak, kamu sedang mencari kematian. Setelah mendengar ini, kedua pemuda itu segera meraung, dengan niat membunuh keluar dari tubuh mereka, menatap Luming. Nak, kamu berani menghujat orang suci, kamu pantas mati. Siapa kamu? Kamu semut, tetapi kamu berani mengklaim bahwa kamu adalah pacar orang suci. Jangan pergi hari ini. Kedua anak muda itu para pria berteriak dingin sambil memegang pisau ajaib di tubuh mereka, setelah melepas sarungnya, nafas dingin menyelimuti Luming. Keduanya berada di puncak kaisar bela diri tingkat kedua. Luming mengerutkan kening dan berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Jika kalian berdua dapat mengunggah orang suci Anda, katakan saja Luming datang menemui Anda. Dia akan mengetahuinya. Anda mencari kematian dan Anda berani berbicara omong kosong. Bunuh aku. Pemuda di sebelah kiri berkata. Minumlah, pisau ajaib di tangannya ditebaskan langsung ke arah Luming. Pada saat yang sama, pedang ajaib pemuda di sebelah kanan juga menebas dan menyerang Luming secara langsung. Dia tampak seperti akan membunuh Luming. Cahaya dingin melintas di mata Luming, dan tombak muncul di tangannya, menyapu kedua pisau ajaib itu. Kapan? Kapan?
Pisau ajaib itu bergetar, dan kekuatan mengerikan melonjak. Tubuh kedua pemuda itu terguncang dan mereka mundur ke belakang. Dia mundur puluhan langkah, membuat suara gemuruh di kehampaan yang dia injak, sebelum dia menstabilkan sosoknya. Kamu sangat berani dan berani melawan, kamu mencari kematian. Jangan tinggalkan tempat ini hari ini. Kedua pemuda itu berteriak. Kalian berdua, Luming bertanya dengan baik dan semua yang dia katakan itu benar, tetapi kamu ingin membunuhku. Bagaimana bisa itu tidak masuk akal? Luming berkata dengan dingin. Jika ini bukan sekte iblis Tianyu, hanya karena mereka berdua ingin membunuh Luming, mereka akan mati hanya dengan satu gerakan. Semuanya benar, kentut, menghina orang suci, teriak salah satu dari mereka. Pada saat ini, cahaya ajaib menyala dan seorang pemuda lainnya muncul. Apa yang terjadi? Pemuda ini meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya seperti kilat, dan auranya berkali-kali lebih kuat daripada dua pemuda yang menjaga pintu. Kakak senior Jinyu, kamu datang tepat pada waktunya. Inilah seorang pria yang begitu berani dan penuh nafsu sehingga dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah pacar Santo Xian Yanqing. Seorang pria muda berkata dengan keras dari sebelumnya. Apa? Mata pemuda bernama Jinyu tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh yang dingin meledak, menutupi Luming. Berdasarkan pernyataan ini, kamu akan mati. Jinyu melangkah keluar dan menekan ke arah Luming dengan aura yang kuat. Puncak tingkat keempat Kaisar Bela Diri. Kultivasi orang ini telah mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Bab 1469 Pertemuan. Nah, berlututlah sekarang dan tampar dirimu 200 kali, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Jinyu menatap Luming dengan tatapan merendahkan. Ini konyol. Nianqing dan saya awalnya adalah pacar. Kami telah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana kami bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Luming berkata dengan dingin. Menghadapi masalah seperti itu, bagaimana Luming bisa menghindarinya? Dia tahu bahwa anak-anak muda ini memiliki pemikiran aneh tentang Xian Yanqing, jadi dia tidak akan menghindarinya, dia ingin semua orang tahu bahwa Xian Yanqing adalah pacarnya, Luming. Bunuh! Jinyu berteriak dan menekan dengan telapak tangan. Ledakan! Telapak tangan iblis besar menekan Luming dengan kekuatan yang luar biasa. Pada awalnya, kepala keluarga Feng juga berada di puncak Kaisar Bela Diri tingkat keempat, tetapi dibandingkan dengan Jinyu, kekuatannya jauh tertinggal. Orang ini jelas merupakan orang yang berbakat. Rusak! Luming berbisik, dan menusuk tombak di tangannya. Bersiaplah untuk 13 serangan. Memanggil. Cahaya tombak menembus kehampaan dan menembus telapak tangan iblis. 4 sinar kekuatan di ujung tombak tiba-tiba meledak, dengan daya tembus yang menakjubkan, menembus cetakan telapak tangan iblis sekaligus, menyebabkan cetakan telapak tangan itu berubah menjadi energi iblis dan menghilang. Hanya Kaisar Bela Diri tingkat kedua, dia memiliki kekuatan, tetapi dia masih akan mati. Mata Jinyu dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan energi iblis yang mengepul terbakar seperti nyala api yang mengamuk. Berhenti! Di sini, suara yang jelas terdengar. Jinyu terkejut, lalu menoleh ke belakang, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, Jinyu, aku telah melihat orang suci itu. Aku telah melihat orang suci itu. Kedua pemuda sebelumnya juga memberi hormat pada salah satu dari mereka. Sesudah yang lain. Santo? Luming menoleh. Seorang wanita muncul entah dari mana. Ia mengenakan rok panjang berwarna hitam, bertubuh anggun, berkulit putih, dan sangat cantik. Namun, itu bukanlah Xian Yanqing, melainkan wanita aneh. Jelas sekali, ada lebih dari satu orang suci dari sekte iblis Tianyu. Wajar jika banyak sekte memiliki gelar seperti Santo, Putra, DLL. Orang-orang ini adalah jenius paling berbakat dari suatu sekte dan diharapkan mewarisi posisi kepala sekte di masa depan, tetapi secara umum, akan ada tidak hanya menjadi satu orang. Beberapa sekte memiliki 2, 3, atau bahkan lebih. Setiap orang adalah orang yang sangat berbakat, bersaing satu sama lain, dan hanya yang terkuat yang dapat mewarisi posisi pemimpin sekte. Wanita itu melangkah keluar dari udara dan mendatangi Luming, berkata, apa yang terjadi? Santo Liuyu,
Ada seorang pengecut di sini, dan dia benar-benar mengklaim bahwa dia adalah pacar Santo Nianking. Saya akan membunuh orang ini. Jin Yu berkata dengan hormat. Meskipun budidayanya bagus, dia penuh hormat dan gemetar di depan Liu Yu. Pacar Nianking? Menarik. Mata Liu Yu berkilat, dan senyuman yang tak dapat dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Dia memandang Lu Ming dan berkata, apakah kamu benar-benar pacar Nianking? Ya, itu benar atau salah. Saat aku melihat Nianking, kamu akan tahu, kata Lu Ming. Oke, aku akan mempercayamu sekali, tapi kamu harus tahu bahwa jika kamu berbohong, sekte iblis Tianyu akan menjadi tempat pemakamanmu. Ada jejak niat membunuh di mata Liu Yu. Bagaimana mungkin aku, seorang kaisar bela diri tingkat 2, memiliki keberanian seperti itu? Lu Ming tersenyum sedikit. Baiklah, aku akan mengantarmu menemui Nianking, kata Liu Yu. Santo. Ekspresi Jin Yu berubah. Diam, apakah kamu keberatan dengan keputusanku? Liu Yu melirik Jin Yu dengan dingin, yang membuat Jin Yu berkeringat dingin dan dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Ayo pergi. Liu Yulian melangkah ringan dan berjalan menuju kedalaman sekte setan Tianyu. Lu Ming mengikuti Liu Yu. Dalam perjalanan, beberapa orang memandang Lu Ming dengan heran, tetapi melihat Liu Yu memimpin, tidak ada yang mengatakan apapun. Melintasi pegunungan iblis, energi iblis di depan semakin kuat. Segera, mereka sampai di gunung ajaib besar dan mendarat di depan sebuah istana besar. Ini adalah kediaman Nianking, kata Liu Yu. Ada sedikit harapan di mata Lu Ming. Dia dan Xie Nianking tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun. Kelompok dari benua Shensu mengucapkan selamat tinggal. Saya ingin tahu bagaimana kabar saya sekarang? Santo Liu Yu, saya bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini? Seorang wanita parubaya muncul di depan Liu Yu dan membungkuk sedikit. Tolong kirimkan pesan yang mengatakan bahwa seorang teman lama ada di sini untuk menemui Nianking. Liu Yu berkata dengan lembut. Teman lama? Wanita parubaya itu memandang Lu Ming dan berkata, apakah ini orangnya? Ya, ini Tuan Lu Ming. Dia bilang dia adalah pacar Nianking. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Pacar orang suci itu? Ekspresi wanita parubaya itu tiba-tiba berubah dan dia berkata, seorang kaisar bela diri tingkat 2, Santo Liu Yu, apakah itu salah? Ini adalah sekte setan Tianyu. Saya memaafkannya dan dia tidak memaafkannya. Tidak berani berbohong. Entah itu benar atau salah, biarkan Nianking keluar dan menemuimu, itu saja. Liu Yu Dao. Mata wanita parubaya itu berkedip-kedip, dia merenung sejenak, dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan pergi dan berkhotbah kepada orang suci itu. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu berbalik dan berjalan ke dalam kuil. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh keluar dari istana dengan kecepatan tinggi dan muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, apakah itu benar-benar kamu? Sebuah suara terkejut keluar. Sosok yang memikat berdiri di depan Lu Ming, menatapnya dengan cermat. Nianking. Senyuman muncul di wajah Lu Ming. Setelah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun, saya akhirnya bertemu Xie Nianking di Yuanlu. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah tahun, Xie Nianking tetap menawan seperti biasanya. Bahkan kecemerlangan magis di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia sepertinya memiliki pesona aneh yang membuat hati orang berdebar hanya dengan melihatnya. Meskipun Liu Yu di sebelahnya sama cantiknya, berdiri bersama Xie Nianking, dia tidak terlihat dibandingkan dengannya, dan jarak antara dia dan orang lain secara alami akan menjauh dari Liu Yu. Beralih ke Xie Nianking. Jejak kecemburuan yang mendalam melintas di mata Liu Yu, tetapi senyum muncul di wajahnya dan dia berkata, adik perempuan Nianking, pria ini mengatakan dia adalah pacarmu, sepertinya benar. Tidak buruk? Xie Nianking mengangguk. Keke, aku ingin mengucapkan selamat kepada kakak muda Nianking. Apakah hanya kakak senior yang sedikit aneh? Tingkat kultivasi pacarmu terlalu rendah. Dia hanya berada di kaisar bela diri tingkat kedua. Liu Yu berhenti di poin ini turunlah, ini bermakna, dengan sedikit nada sarkasme di nadanya. Dalam hatiku, bakat Lu Ming jauh lebih baik daripada bakatmu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia akan melampauimu. Oke, kakak perempuan, silakan kembali.
Xian Yanqing berkata, suaranya sedikit dingin, seolah-olah dia berselisih dengan Liu Yu. Keke, adik perempuan, maka kakak perempuan akan pergi dulu. Liu Yu tersenyum dan pergi di udara. Luming, ikut aku. Xian Yanqing meraih tangan Luming dan memasuki istana. Di belakang istana, ada halaman yang elegan. Xian Yanqing sedang bersandar di bahu Luming. Luming memanfaatkan situasi ini dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanqing dan mencium bibir merah Xian Yanqing. Adegan itu dipenuhi dengan kelembutan. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Keduanya berpelukan dan berbicara satu sama lain. Xiao Qing, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci dari sekte iblis Tianyu? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 1470 menampilkan keindahan yang bau. Setelah saya datang ke sekte setan Tianyu, saya tidak sengaja mengalami konflik dengan orang lain dan bertengkar hebat. Tanpa diduga, saya disukai oleh tuan saya. Tuan saya adalah pemimpin sekte dari sekte setan Tianyu. Dia menerima saya sebagai murid sejati. Kemudian, saya ditemukan memiliki tubuh iblis bawaan yang langka, jadi saya diangkat menjadi orang suci dari sekte setan Tianyu. Xian Yanqing menjelaskan. Apakah tubuh iblis bawaan itu semacam tubuh spiritual bawaan? Hati Luming tergerak. Ini mungkin saja. Bagaimanapun, di benua Shenhuang, tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan beberapa bakat yang menantang surga tidak dapat ditemukan atau dieksplorasi sama sekali. Tapi kalau bicara genriku, lain lagi. Terlebih lagi, ada banyak jenis tubuh spiritual bawaan. Tubuh roh bawaan seperti milik Yin Feng dianggap yang terburuk di antara tubuh roh bawaan. Jika dia menerobos permaisuri Wu, dia hanya bisa berubah menjadi tubuh roh bumi yang lebih rendah. Beberapa tubuh spiritual bawaan yang kuat dapat berubah menjadi tubuh spiritual menengah, atau bahkan tubuh spiritual superior, atau bahkan tubuh spiritual yang lebih kuat. Tubuh iblis bawaan Xian Yanqing mungkin luar biasa, jadi dia dinobatkan sebagai gadis suci dari sekte iblis Tianyu. Selain itu, Luming menemukan bahwa tingkat kultivasi Xian Yanqing lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai puncak yang menakjubkan dari Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, dan hanya selangkah lagi dari Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Luming akhirnya tahu mengapa Xian Yanqing tidak pergi ke alam rahasia Kaisar Agung. Kemungkinan besar pada saat itu, Xian Yanqing telah menerobos ke Kaisar Bela Diri dan tidak bisa memasuki alam rahasia Kaisar Agung sama sekali. Kemudian, Luming juga menceritakan secara singkat tentang pengalamannya selama ini. Xiao Qing, apakah Liu Yu sepertinya berselisih denganmu? Luming bertanya. Ya, dia dan aku sama-sama orang suci, dan keduanya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan calon master sekte iblis Tianyu. Dia membawamu ke sini untuk menemuiku, hanya untuk merusak reputasiku, dan dia tidak memiliki niat baik. Xian Yanqing menjelaskan. Di sekte setan Tianyu, meskipun tidak ada aturan bahwa orang suci tidak boleh bergaul dengan orang lain, secara umum, orang suci diharapkan untuk mencoba untuk tidak bergaul dengan orang lain sebelum mereka menerobos ke alam suci, karena hal itu akan mengganggu mereka. Liu Yu sengaja membawa Luming untuk mencari Xian Yanqing, hanya untuk memberitahu orang lain bahwa Xian Yanqing punya pacar dan sedang berkencan. Dengan cara ini, Xian Yanqing akan memiliki kesan buruk di benak beberapa pejabat senior sekte setan Tianyu, dan akan didiskon dan bersaing untuk mendapatkan pemimpin sekte. Kemungkinannya lebih kecil. Inilah tujuan Liu Yu membawa Luming masuk. Senyum tipis muncul di sudut mulut Xian Yanqing dan berkata, jika dia ingin bersaing untuk pemimpin sekte, dia bisa bersaing. Bagaimanapun, saya tidak peduli dengan posisi pemimpin sekte. Xiao Qing, apakah kamu punya niat atau tidak? Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Luming prihatin. Jalan. Ya, aku tahu. Xian Yanqing mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar. Pada saat ini, berita tentang kedatangan seorang pria aneh, yang hanya Kaisar Bela Diri tingkat kedua dan pacar dari orang suci Xian Yanqing, menyebar ke seluruh sekte iblis Tianyu, menyebabkan kegemparan besar. Tidak masuk akal kalau sampah Kaisar Bela Diri tingkat kedua sebenarnya adalah pacar orang suci. Katak itu ingin makan daging angsa. Saya ingin dia mengerti bahwa dia sama sekali tidak layak menjadi orang suci. Suara-suara datang satu demi satu, dan mulut pemuda itu penuh amarah dan cemburu. Tentu saja, baik Xian Yanqing maupun Luming tidak mengetahui semua ini.
Keduanya masih menjalin hubungan hangat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming, jarang sekali kamu datang ke sekte iblis Tianyu. Aku akan mengajakmu berkeliling. Ada beberapa tempat di sekte iblis Tianyu yang cukup bagus, kata Xian Yanqing. Oke. Lu Ming mengangguk. Keduanya meninggalkan istana, berpegangan tangan, berjalan di udara, dan berjalan mengitari sekte iblis Tianyu. Namun dia tidak mengembara lama sebelum dia dihentikan oleh seorang pemuda. Orang gila yang berani, kamu berani meremehkan orang suci, sialan. Pemuda itu meraung, terutama ketika dia melihat Lu Ming dan Xian Yanqing berpegangan tangan, matanya menunjukkan kecemburuan yang berkobar. Xian Yanqing adalah legenda di sekte setan Tianyu. Dia berasal dari benua kecil dan direkrut oleh utusan sekte iblis Tianyu. Begitu dia tiba, dia diperhatikan oleh pemimpin sekte iblis Tianyu dan diterima sebagai murid sejati. Kemudian, bahkan diuji bahwa itu adalah iblis bawaan tubuh yang langka selama berabad-abad. Dia langsung diberi nama Shen. Selain itu, Xian Yanqing adalah wanita tercantik di negeri ini dibandingkan dengan Xian Yanqing. Beberapa wanita yang awalnya cantik dan tak tertandingi di sekte iblis Tianyu tidak bisa tidak pucat jika dibandingkan. Secara alami, Xian Yanqing menjadi dewi dan objek kekaguman di benak banyak pemuda di sekte setan Tianyu. Namun Xian Yanqing memiliki sifat yang dingin dan terlihat dingin di mata semua orang. Ia juga memiliki temperamen yang aneh. Tidak ada talenta muda yang bisa membuat Xian Yanqing tersenyum. Kini, pacar Xian Yanqing tiba-tiba muncul dan bergandengan tangan dengan Xian Yanqing. Pemuda ini hampir meledak amarahnya dan begitu cemburu hingga hampir muntah darah. Keluar! Suara dingin keluar dari mulut Xian Yanqing. Gadis suci, orang ini sia-sia. Kamu harus berpikir 2 kali dan jangan tertipu, teriak pemuda itu. Pergi, kamu hanya punya 3 napas. Xian Yanqing berkata dengan dingin, dengan aura menakutkan memenuhi tubuhnya. Wajah pemuda itu jelek, dia menatap Lu Ming dengan peringatan, lalu berbalik dan pergi. Xiao Qing, sepertinya kamu sangat populer di sekte setan Tianyu. Lu Ming bergumam. Xian Yanqing memutar matanya ke arah Lu Ming dan tersenyum, penuh pesona jika seorang pemuda dari sekte iblis Tianyu melihat penampilan Xian Yanqing, dia mungkin akan terkejut. Apa? Apakah kamu cemburu? Apakah kamu stres? Ada banyak orang yang mengejarku di sekte iblis Tianyu, dan bahkan ada jenius dari sekte lain, beberapa di antaranya berada di puncak kaisar bela diri. Xian Yanqing mengedipkan matanya yang besar, lihatlah Lu Ming. Aku cemburu, sedikit, tapi apakah ini tekanan? Tidak, orang-orang ini sama sekali tidak ada di mataku. Dalam beberapa tahun, orang-orang ini tidak akan menjadi lawanku. Lu Ming tersenyum, penuh percaya diri. Indah sekali. Xian Yanqing tertawa, tetapi wajahnya dipenuhi senyuman bahagia. Saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke depan. Di depan, seberkas cahaya pelangi membelah langit. Meski berjauhan, Lu Ming bisa melihatnya. Mereka adalah pemuda yang terbang menuju sisi ini dengan marah. Sudut bibir Lu Ming sedikit terangkat dan dia berkata, kamu bilang aku bau, maka aku akan menunjukkan kepadamu betapa baunya aku. Setelah mengatakan itu, Lu Ming langsung melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanqing dan memegangi Xian Yanqing dalam pelukannya. Beranilah dan lepaskan tanganmu yang bau. Semut tercela, kamu sangat berani. Aku akan menghancurkan tanganmu. Lepaskan. Di depan Lu Ming dan Xian Yanqing, orang-orang muda muncul satu demi satu. Ketika orang-orang ini melihat Lu Ming benar-benar memeluk Xian Yanqing, mata mereka penuh dengan tawa. Mereka hendak memuntahkan api, wajah mereka memerah karena menahan diri, dan mereka ingin memakan Lu Ming. Sialan, orang suci yang suci, mulia dan menyendiri itu sebenarnya berada di pelukan orang ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka ingin mencabik-cabik Lu Ming. Kalian semua, keluar dari sini, ini bukan giliran kalian untuk mengurus urusanku. Xian Yanqing memarahi dengan dingin. Gadis suci, kamu masih muda, jangan tertipu oleh orang ini. Ya, kamu sangat berbakat dan langka di dunia. Kamu harus menemukan pria dengan bakat luar biasa yang sama hingga saat ini, seperti aku. Orang hanyalah kaisar bela diri tingkat 2. Itu hanya sampah. Orang-orang muda ini berbicara satu persatu. Mo Jie. Lu Ming menemukan seorang kenalan di antara kerumunan. Mo Jie,
yang merupakan pemimpin sekte iblis Tianyu yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung saat itu. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.